Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Akmal Raffi Dharma Manggala Putra, nomor induk mahasiswa 2017 020180. Saya dari kelas Agribisnis C 2017. Sebelumnya, video ini merupakan tugas pelengkap saya dalam mata kuliah Teknik Konseling dan Analisis Problem Solving. Video ini akan menjelaskan terkait dengan materi consulting for the public sector atau berkonsultasi untuk sektor publik. Happy watching and hope you enjoy it. Baik, yang pertama saya akan lebih menjelaskan terkait bagaimana awalnya consulting for the public sector itu seperti apa. Jadi, pada masa ini, penyediaan layanan konsultasi untuk administrasi publik dan sektor publik harus menanggapi tantangan dan masalah khusus. Hal ini dapat diakibatkan dari adanya kebijakan yang diambil oleh pemerintah saat ini ataupun masa depan. Pemerintah mulai berpaling ke jasa konsultan karena tantangan yang dihadapi saat ini adalah tantangan baru dan kompleks. Itu tidak bisa dipungkiri lagi, teman-teman. Dan di sini saya akan membawa 4 topik dalam video kali ini. Hal itu akan dibahas pada chapter 26 terkait dengan topik consulting for the public sector. Yang pertama, ada peran pemerintah yang berkembang. Kedua, memahami lingkup sektor publik. Ketiga, kerja dengan klien sektor publik sepanjang siklus konsultasi. Dan yang terakhir atau yang keempat, penyedia layanan. Yang pertama adalah peran pemerintah yang berkembang. Pertama ya teman-teman, pada masalah atau hal yang pertama dibahas adalah sebagaimana diketahui bahwa peran pemerintah dalam masyarakat modern akan langsung menyasar ke bawah atau lapisan bawah atau bahkan masyarakat secara langsung. Misalkan saja seperti pemerintah tidak hanya menyediakan dan mengatur beragam layanan, namun mereka juga menyediakan kerangka kerja legislatif untuk tata kelola. Pengeluaran total pemerintah adalah antara 30-50% dari produk domestik bruto atau PDB di sebagian besar negara-negara industri barat. Sementara di beberapa negara berkembang, sektor publik mewakili proporsi PDB yang bahkan jauh lebih tinggi. Maka dari itu, pemerintah telah meminta bantuan dari konsultan tentang berbagai masalah ekonomi, sosial, dan administrasi. Menurut David Osborne dan Ted Gebler, ada 10 prinsip luas dalam menciptakan kembali pemerintah, yaitu yang pertama, pemerintahan atau satelit mengarahkan daripada mendayung. Yang kedua, pemerintah milik masyarakat memberdayakan daripada melayani. Ketiga, pemerintah yang kompetitif menentukan kompetisi ke dalam pemberian layanan. Yang keempat, pemerintah yang digerakkan oleh misi mentransformasikan organisasi yang digerakkan oleh aturan. Yang kelima, pemerintah yang berorientasi pada hasil, seperti hasil pendanaan, bukan input. Yang keenam, pemerintah yang didorong oleh pelanggan, memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi. Ketujuh, pemerintah yang giat menghasilkan daripada membelanjakan. Yang kedelapan, pemerintah antisipatif, mencegah daripada mengobati. Yang kesembilan, pemerintahan yang terdesentralisasi dari hierarki ke partisipasi dan kerja tim. Dan yang terakhir atau ke-10, pemerintah yang berorientasi pasar, seperti memanfaatkan perubahan melalui adanya pasar. Ketika konsultasi, manajemen pertama kali diperkenalkan ke manajemen sektor publik. Tugas cenderung bersifat masih umum. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah faktor telah mengubah pola ini. Program pemerintah menjadi lebih kompleks. Kemajuan teknologi informasi memfasilitasi dan membentukkan desain ulang dan rekayasa ulang program
dan layanan utama pemerintah. Akibatnya, sifat layanan konsultasi yang dibutuhkan oleh pasar ini menjadi lebih khusus dan lebih kompleks. Sebagian besar layanan ini cenderung berada di satu atau lebih dari 4 bidang sebagai berikut. Yang pertama, saran strategi dan kebijakan. Umumnya adalah terkait dengan masalah sosial atau administrasi yang dihadapi oleh sektor publik. Layanan konsultasi manajemen umumnya dibeli oleh puncak manajer, sektor publik, dan politisi. Kedua pelaku ini membeli dengan tujuan untuk memperjelas opsi dan menentukan arah optimal dalam lingkungan yang jauh lebih kompleks. Pasar pada bidang ini sangatlah kecil, hanya pada konsultan dengan pengalaman yang diakui secara publik. Yang kedua, merancang, mengembangkan, dan mengelola program dan operasi. Area di mana ada permintaan yang jauh lebih sering untuk bantuan konsultasi bagian manajemen. Biasanya, permintaan ini dibuat oleh manajer publik sebagai reaksi terhadap evaluasi atau dapat dipicu oleh pemasaran konsultan yang lebih masif. Yang ketiga, pengaturan dari misi organisasi sektor publik. Penyesuaian ini biasanya fokus pada struktur organisasi, proses, dan sistem pendukung seperti keuangan, pengadaan, dan manajemen sumber daya manusia. Yang keempat atau yang terakhir, memfasilitasi proses perubahan dalam organisasi sektor publik. Apakah perubahan itu pada struktur organisasi dan cara melakukan sesuatu, atau untuk sistem pendukung, manajemen proses perubahan itu sendiri, itu sangat penting untuk keberhasilan organisasi. Dukungan konsultasi dalam membangun pembelajaran berkelanjutan, kualitas total, dan proses manajemen kinerja dapat memberikan kerangka kerja untuk proses perubahan. Yang kedua adalah memahami lingkungan sektor publik. Kesalahan terburuk yang dapat dilakukan konsultan dalam memasuki sektor publik adalah meyakini bahwa manajemen adalah sama di manapun itu, dan bahwa pengalaman sektor swasta yang solid memberikan semua jawaban. Ya, benar juga, memanfaatkan pengetahuan manajemen sektor swasta saat ini adalah salah satu cara utama untuk meningkatkan manajemen publik. Sebagian besar masalah sektor publik, terutama dalam masalah sosial, ekonomi, politik, atau administratif yang lebih besar, sangat penting untuk memahami secara menyeluruh sifat dan dimensi masalah itu sendiri. Masalah yang disajikan seringkali sederhana dan kadang-kadang perlu untuk membangun definisi masalah, tetapi dengan berbagai pemangku kepentingan, tidak dibuat oleh diri sendiri ke dalam proses konsultasi. Sedangkan definisi masalah yang tidak memadai, pandangan yang saling bertentangan tentang apa masalah sebenarnya dan bagaimana penanganannya, dan pendekatan yang tidak peka terhadap masalah sosial, politik, dan lingkungan dapat menyebabkan penugasan yang tidak terkelola, terutama pada tahap selanjutnya. Baik, barusan sudah saya berikan gambar terkait dengan sebuah proses yang saya tulis dengan gambar titik satu. Saya akan coba menjelaskan kepada teman-teman gambar satu itu seperti apa. Jadi, gambar satu ini mengilustrasikan dalam bentuk yang disederhanakan proses di mana pemerintah menanggapi masalah sosial dan administrasi dan mengadopsi program tertentu. Proses ini dimulai ketika masalah muncul di masyarakat atau di mesin pemerintah. Pengambilan keputusan sektor publik biasanya terdiri dari 4 langkah utama, di mana masing-masing mungkin ada permintaan untuk bantuan konsultasi manajemen. Untuk memahami sifat masalah, pengumpulan data diperlukan, itu langkah yang pertama. Banyak masalah publik menurut sifatnya itulah sangat kompleks, dan pengumpulan data mungkin lebih luas. Data dapat dikumpulkan dari sumber sekunder atau sebagai data primer melalui survei atau cara yang lainnya.
Sangat penting untuk memahami ruang lingkup masalah yang sedang diperiksa dan elemen keputusan yang harus diterangi oleh data, agar untuk memutuskan tingkat kedalaman dan sifat pengumpulan data itu sendiri. Yang kemudian, data yang dikumpulkan lalu dianalisis, atau langkah yang kedua, untuk mengembangkan strategi yang berbeda untuk suatu program. Sekali lagi, analisis ini mungkin relatif sederhana atau sangat kompleks tergantung pada sifat masalah. Konsultasi dengan pemangku kepentingan utama atau langkah ketiga tidak unik untuk pengambilan keputusan publik, tetapi sangat penting khususnya di sektor pemerintah. Selalu masalah sosial dan beberapa masalah administrasi mempengaruhi banyak orang dengan cara yang berbeda-beda. Mengidentifikasi dan berkonsultasi dengan pemangku kepentingan, keduanya di dalam pemerintah dan di masyarakat, dapat menjadi penting untuk mempertimbangkan alternatif strategi dan keberhasilan suatu program. Ketiga, 3 langkah sebelumnya kan telah selesai atau sudah tidak melewati 3 langkah tersebut. Itu sebagai alternatif yang dipilih atau menuju ke langkah keempat untuk mengembangkan suatu program. Seleksi ini akan sangat berpengaruh atau dipengaruhi oleh pendapat semua pemangku kepentingan. Tidak hanya salah satu pihak, tidak hanya diambil oleh pelaku atau pemangku kepentingan saja, termasuk pemerintah saat itu, masyarakat luas, kelompok kepentingan khusus, dan badan pegawai negeri. Sementara pengumpulan data, analisis, dan konsultasi yang baik dapat sangat memudahkan pengambilan keputusan. Keputusan itu sendiri sangat berbasis nilai dan tidak seperti kebanyakan keputusan sektor swasta, harus menanggapi banyak kepentingan dan kriteria yang saling bertentangan. Lalu, setelah keputusan telah dibuat, keputusan itu harus diterjemahkan ke dalam program yang dirancang dengan cermat, yang harus dievaluasi selama dan setelah implementasi. Evaluasi dapat menyebabkan penyesuaian pada program. Inisiatif khusus mungkin tidak melibatkan semua langkah proses sebagaimana dijelaskan, tetapi umumnya inisiatif yang signifikan harus melalui seluruh proses, tidak melewati salah satu proses saja. Untuk yang selanjutnya ya teman-teman, sikap untuk berubah dan berkonsultasi. Seperti yang sudah saya katakan, sikap untuk berubah dan berkonsultasi ini merupakan tekanan persaingan dan peluang yang diciptakan oleh globalisasi itu sendiri, liberalisasi pasar, teknologi baru, dan perkembangan lainnya cenderung memiliki dampak yang lebih kecil pada administrasi publik daripada pada bisnis swasta. Konsultan dapat dipandang dengan kecurigaan dan ketidakpercayaan karena memang seorang konsultan memiliki dampak positif dan dampak negatif. Sebagai orang luar yang memiliki pekerjaan mudah menulis laporan lain dan kemudian meninggalkan organisasi, sementara manajer publik sekali lagi akan dibiarkan dengan proposal yang tidak dapat dilaksanakan tanpa dukungan nyata dari atasan dan dengan sumber daya yang tidak mencukupi. Konsultan dapat dilihat sebagai individu istimewa yang upahnya tidak sebanding dengan pengalaman mereka semua. Jadi memang seorang konsultan sangatlah istimewa jika dapat bekerja dengan maksimal. Baik, untuk yang selanjutnya, setelah yang saya jelaskan barusan, yaitu sikap dan perilaku konsultan. Mengapa demikian? Seorang konsultan pun juga harus memiliki sikap yang elegan, memiliki karakteristik yang dapat komunikatif. Karena apa? Karena seorang konsultan itu langsung bertatap muka dengan para kliennya. Jadi memang seorang konsultan harus memiliki sikap dan perilaku atau attitude yang baik. Konsultan yang berpengalaman mengetahui kekhawatiran ini. Mereka menyadari bahwa masalah utama adalah mengembangkan hubungan kepercayaan dan pemahaman klien sebagai diri pribadi.
banyak manajer publik adalah orang yang kompeten dan berdedikasi yang bekerja dalam sistem yang tidak mendorong kinerja tinggi, membuat perubahan sulit, dan memerlukan keterampilan dan pendekatan khusus untuk mendapatkan sesuatu yang ditingkatkan atau yang diinginkan. Konsultan tidak hanya harus memahami mengapa hal-hal tertentu mungkin terjadi dan yang lain tidak, tetapi harus berempati dengan klien dan mengembangkan kemitraan sejati dalam bekerja pada solusi yang dapat diterima klien sebagai miliknya dan dipertahankan dengan atasan, badan publik terpilih, dan bahkan dengan masyarakat luas. Yang ketiga, nah sini udah mulai masuk yang ketiga nih teman-teman, jadi udah mau mendekati akhir-akhir. Jadi pembahasan saya yang ketiga adalah kerja dengan klien sektor publik sepanjang siklus konsultasi. Jadi seorang konsultan pun paling tidak atau seharusnya itu dalam menyelesaikan sebuah masalah itu dia tidak bekerja sendiri, namun bekerja sama dengan kliennya sepanjang siklus dari awal konsultasi hingga akhir konsultasi atau ketika masalah itu selesai. Nah, dalam hal ini, baik bidang pemasaran merupakan sebagian besar dilarikan ke sektor publik adalah melalui jaringan dan kontak pribadi. Sebagian besar tugas besar di sektor publik diberikan berdasarkan tawaran kompetitif. Rasio keberhasilan penawaran perusahaan itu sangat berbeda-beda teman-teman, tetapi tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah juga, dan menyiapkan proposal mahal dan memakan waktu yang bisa dibilang relatif lama, tidak hanya sebentar. Karena itu, konsultan disarankan untuk mengembangkan proses yang efisien untuk penawaran kompetitif dan mencoba memaksimalkan peluang mereka untuk mengulangi bisnis yang jauh lebih murah untuk diperoleh daripada bisnis baru. Dan berikutnya atau yang terakhir ini nih teman-teman adalah penerapan pada keseharian. Ini salah satu contohnya. Banyak konsultan berpengalaman menganggap bahwa di sektor publik orang dan masalah proses menang atas masalah teknis. Penting untuk mengadopsi pendekatan yang mencakup konsultasi penuh dan komunikasi dengan semua pemangku kepentingan. Seperti yang sudah saya dijelaskan di awal tadi, itu tidak hanya salah satu pihak saja di situ yang bekerja. Konsultasi penuh akan memastikan bahwa kesimpulan dan rekomendasi tidak mengejutkan dan memusuhi para pemangku kepentingan yang lainnya, sehingga keputusan yang diambil saat di akhir atau dalam penarikan kesimpulan semua pihak itu telah setuju dan tidak ada salah satu pihak yang keberatan, sehingga keputusan itu akan bersifat mutlak dan tidak dapat dikomentar lagi oleh pihak atau pemangku kepentingan yang lain. Maka dari itu teman-teman, secara otomatis tidak ada jalan pintas dalam proses konsultasi. Jadi dalam konsultasi itu sendiri itu memang harus melewati banyak atau berbagai macam proses yang dia harus dilalui oleh klien itu sendiri maupun dari seorang konsultan itu sendiri. Proses konsultasi dengan para pemangku kepentingan dan mengabaikan proses ini dapat memiliki konsekuensi yang menyakitkan teman-teman. Tentu sangat akan merugikan dari salah satu pihak di situ. Karakteristik lain dari sebagian besar penugasan sektor publik adalah kebutuhan untuk menghasilkan laporan yang diedit dengan sangat baik, sehingga dengan adanya hubungan komunikasi yang baik antara seorang konsultan dengan seorang klien, itu akan membuat segala sesuatunya menjadi lebih teratur teman-teman. Tidak acak-acakan atau ada data yang hilang seperti itu. Dan kali ini teman-teman, ini udah poin yang terakhir atau yang keempat, itu ada penyedia layanan. Pasar untuk layanan konsultasi manajemen dalam administrasi publik ya teman-teman, itu sangat besar dan menantang. Dengan perubahan saat ini yang sangat signifikan, yang tidak dapat diprediksi, itu akan menjadi sebuah tantangan yang baru bagi jasa konsultasi, terutama untuk para
konsultan itu sendiri. Permintaan untuk konsultasi di sektor publik di banyak negara kemungkinan akan tetap stabil atau bahkan meningkat di masa depan nanti. Nah, ini ada beberapa penyedia layanan saat ini nih teman-teman. Itu saya rangkum ada 5. Itu yang pertama, itu ada perusahaan konsultan swasta. Yang kedua, itu ada institusi dan sekolah administrasi serta manajemen. Yang ketiga, grup konsultasi internal. Yang keempat, itu mengembangkan ceruk atau memposisikan diri sebagai ahli pada bidangnya, khususnya pada bidang konsultasi itu sendiri, entah itu dalam bidang pertanian, entah itu dalam bidang ekonomi, ataupun pada bidang yang lainnya. Dan yang terakhir, itu membangun gambar teman-teman. Nah teman-teman, tadi kan aku udah jelasin nih terkait dengan penyedia layanan yang ada di saat ini, khususnya untuk jasa konsultan itu sendiri atau jasa konsultasi. Nah sekarang aku juga mau jelasin lagi, ada 5 tantangan yang dihadapi oleh para konsultan atau pada bidang jasa konsultasi nih teman-teman. Yang pertama itu ada privatisasi teman-teman. Yang kedua ada proses rekayasa ulang. Ketiga, restrukturisasi badan dan organisasi publik. Keempat, kemitraan publik swasta. Dan yang terakhir atau yang kelima nih, itu ada e-government teman-teman. Nah, itu mungkin tantangan yang dihadapi oleh para konsultan saat ini. Jadi semoga teman-teman yang berkeinginan untuk menjadi seorang konsultan dapat memahami materi yang saya sampaikan, khususnya pada bidang consulting for the public sector teman-teman, atau berkonsultasi untuk sektor publik, seperti itu. Nah ini berhubung udah di ujung video teman-teman, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan ini terkait dengan materi consulting for the public sector atau berkonsultasi untuk sektor publik. Semoga materi yang aku sampaikan tadi dapat teman-teman manfaatkan atau teman-teman sebagai bahan referensi untuk kedepannya. Maaf apabila selama video ini saya putar atau teman-teman putar banyak kekeliruan kata atau kalimat yang saya ucapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.